Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu lagi teman-teman semua, saudara semua, sahabat dalam Suara Reza. Teman-teman, pada kesempatan hari ini ya agak sedikit berbeda tema bahasan kita, tapi masih dalam tema pemilu 2024 ya. Karena memang tinggal menghitung hari, belasan hari, ini menjadi salah satu bahan diskusi dan mungkin mudah-mudahan menjadi edukasi bagi kita semua. Yang diskusi bersama teman-teman. Sekali lagi ngopi dengan teman dan keluarga di musim-musim pemilu, kalau tidak membicarakan pemilu dan politik, rasanya agak sedikit hambar ya. Agak ada yang kurang lengkap lah. Nah, tema kita, judul kita pada hari ini, penentu kemenangan selain Pulau Jawa. Penentu kemenangan selain Pulau Jawa. Provinsi itu bernama Lampung. Ya. Kalau Tan Malaka, ya, kemudian dilanjutkan Aidit, menyampaikan yang sangat terkenal kalimatnya. Jawa adalah kunci dalam penentu kemenangan. Saya rasa itu bukan hanya slogan atau hal yang tidak rasional. Bukan hanya omon-omon, tapi sangat rasional. Karena apa? Populasi masyarakat di Jawa itu sangat besar. Sangat besar. Hampir semua provinsi yang ada di Pulau Jawa, bahkan mungkin semua provinsi yang ada di Pulau Jawa, bisa dikatakan, itu memiliki populasi yang sangat besar dibandingkan di pulau lain. Kepadatan penduduknya, dan itu mempengaruhi terhadap DPT, ya, daftar pemilih tetap, daftar pemilih di setiap pemilihan, khususnya pemilu, di Pilpres, itu menentukan. Karena populasi di Jawa itu sangat luar biasa. Jadi sangat logis ketika disampaikan Jawa adalah kunci. Selain itu juga secara sosiologis, masyarakatnya di Jawa karena dekat dengan ibu kota, kemudian secara histori, sejarah, ya dulu juga dari masa kolonial, saat bahkan jauh sebelum itu ya, itu pusat pemerintahan ada di Pulau Jawa. Nah, tema pada hari ini, penentu kemenangan selain Pulau Jawa, yaitu bernama Lampung. Provinsi kita, tempat kita lahir, tempat kita hidup besar, tempat kita cari makan, tempat kita hidup di Provinsi Lampung. Tempat kelahiran saya juga di Provinsi Lampung. Tempat kita besar juga Provinsi Lampung. Mungkin banyak yang tidak menyadari situasi yang ada. Tapi makin hari, makin kesini mulai ramai yang membahas pembicaraan ini. Yang mulai sadar dengan situasi ini. Kenapa Lampung? Ya. Yang pertama teman-teman, di luar Pulau Jawa, itu ada beberapa pulau yang juga cukup besar populasinya sebagai penentu kemenangan di luar Pulau Jawa. Yang pertama itu Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Utara. Untuk di Sumatera ya, di Sumatera itu ranking pertamanya Sumatera Utara, kemudian Lampung, dan disusul dengan Sumatera Selatan. Total DPT ya, itu dari 200 sekian juta secara nasional. Di Sumatera Utara itu ada 10 juta lebih, hampir 11 juta, 10 juta 800 sekian. Kemudian di Lampung itu 6 juta 500 ribu sekian. Disusul yang ketiga Sumatera Selatan itu 6 juta 300. Ya, selisih
300-an ribu ya, Lampung dan Sumatera Selatan. Kalau dilihat geografisnya, apalagi juga histori, Lampung ini kan bagian dari Sumbaksel juga, pecahan dari Sumbaksel, Sumatera Selatan. Tapi populasinya dan DPT-nya ini lebih padat di Lampung. Kenapa bisa terjadi? Ini banyak faktor. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Kenapa Lampung menjadi salah satu penentu kemenangan provinsi kita ini? Ya. Lampung ini menjadi salah satu penentu kunci kemenangan calon presiden. Karena DPT-nya itu 6.500.000 lebih daftar pemilihnya. Tentunya untuk menentukan kemenangan itu pasti akan menghitung pemilih, akan diserang jumlah pemilih. Makanya tidak heran sampai hari ini, ya, sampai hari ini itu semua pasangan calon presiden sudah ke Lampung. Ya. Semua pasangan calon presiden sudah ke Lampung. Sudah ke Lampung. Dengan cara dan gayanya masing-masing. Yang diincar apa? Pasti pemilih. Pasti pemilih. Yang kedua, kenapa Lampung bisa menjadi salah satu potensi kuat kemenangan? Ya, salah satu kunci kemenangan selain Pulau Jawa, selain dari daftar pemilih yang menjadi kurasi utama, menjadi potensi utama, ya, incaran utama, itu juga dari etnis. Nah, ini memang agak unik. Makanya saya sering bercanda dengan teman-teman, dengan kawan-kawan saya. Lampung ini Jawa Tenggara. Ya. Karena dilihat populasi etnisnya ini, data 2010 aja etnis Jawa ini 62% sampai hari ini. Saya rasa sudah lebih. Etnis pribuminya hanya 25%. Sisanya itu dari etnis yang lain. Sunda, ya, Bali, kemudian Minang, dan lain-lain. Artinya 60% orang dari Jawa, etnis dari Jawa, yang berangkat dari transmigran, dari sebelum Orba sampai masa Orba sampai hari ini, perantauan dan seterusnya sampai akhirnya kemudian besarlah itu yang namanya Puja Kesuma di Lampung, besarlah paguyuban Boyolali, paguyuban Jawa-Jawa itu di Lampung. Karena memang beranak pinak ya, berpopulasi makin besar di Lampung. Nah, salah satunya saya juga yang berdarah nenek moyang kami Jawa. Kenapa itu juga berpengaruh? Karena hubungan histori, hubungan sejarah antar masyarakat itu mempengaruhi terhadap pilihan. Makanya jauh-jauh hari ya, sebelum ditetapkannya pasangan calon presiden dan wakil presiden, kalau teman-teman ingat, itu Ganjar Pranowo waktu itu pernah ke Lampung, datang ke keluarganya yang ada di salah satu di kabupaten kota kita. Waktu itu kalau nggak salah di Bandar Lampung sama di Pringsewu, menyambangi keluarganya. Gitu. Nah, hubungan-hubungan histori itu sangat berpengaruh. Kemudian Mas Gibran ya ke Lampung juga bertemu dengan beberapa komunitas yang berasal dari Jawa. Kemudian Mas Anies juga Mbak Blangkon dia. Gitu. Tangguh Blangkon ketika turun. Memang ketika awalnya saja dikasih topi Lampung, disambutnya protokol dari ini ya. Setiap tamu yang dari Lampung pasti dikasih tapi sama topi Lampung. Semua itu tamu-tamu. Nah, di provinsi yang punya slogan Sang Bumi Wajurai ya, atau satu bumi, satu tanah diisi oleh dua etnis, dua penghuni gitu. Yaitu pribumi dan
pendatang. Sangat plural Lampung, sangat plural, dan pribuminya pun sangat plural sekali, sangat demokratis sekali. Gitu. Ya. Tidak seperti yang dibayangkan mungkin berita-berita yang di luar, kondisi yang di luar. Saya rasa hari ini Lampung tidak seperti yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Begitupun juga kondisi politik hari ini. Nah, kembali ke tema, kenapa kunci kemenangan selain Pulau Jawa itu salah satunya bernama Provinsi Lampung, dan Lampung sebagai penentu juga karena situasi populasi pemilih, ya, dan juga secara sosiologis demografinya juga itu bisa menjadi penentu. Kondisi yang ketiga, ya, selain etnis, hubungan histori, itu Lampung, kita semua tahu, Lampung ini gerbang Pulau Sumatera. Gerbang Pulau Sumatera. Maka wajar, walaupun mungkin kalau dihitung dari geografisnya, ya, mungkin luas Sumatera Selatan juga cukup luas gitu. Nah, kenapa populasi di Lampung juga tinggi? Karena gerbang Sumatera. Tidak jauh ke DKI, tidak jauh. Ya, ibu kota yang sekarang, ya, yang lagi ribut pro kontra mau pindah ke IKN atau tidak, ya. Ibu kota yang sekarang yang di DKI tidak jauh Lampung dengan DKI. Karena saya sering itu naik bis ngeteng, bahasa kami para aktivis itu ngeteng, itu sangat murah perjalanan dari Bandar Lampung ke Jakarta, nggak habis 200.000 udah sampai Jakarta. Karena dekat, hanya terpisah Selat Sunda aja. Mungkin kalau Selat Sunda itu tidak ada lempengan yang potensi bergeser, ya jadi itu jembatan Selat Sunda, karena memang dekat antara Lampung dan Pulau Jawa. Lampungnya sebagai gerbang Pulau Sumatera. Artinya secara ekonomi juga itu berpengaruh. Masuknya banyak hal, ya, banyak transaksi ekonomi, ya, hidupnya ekonomi, itu pelabuhan salah satu yang paling sibuk itu, ya, pelabuhan Bakauheni dan Merak. Karena Banten itu sebagai pintu masuknya ke Pulau Jawa dari Sumatera, ya. Kemudian Lampung juga begitu. Pintu masuknya gerbang Pulau Sumatera bagi orang-orang dari Pulau Jawa dan yang lain-lain untuk masuk ke Sumatera. Pelabuhan terbesarnya di Bakauheni, Lampung Selatan. Nah, kondisi ini juga sangat mempengaruhi. Yang pertama, para elit-elit kita yang sudah kehabisan dapil di Pulau Jawa, yang khawatir dengan kondisi dapil-dapil neraka yang ada di Pulau Jawa, dia bergeser ke Lampung aja. Karena nggak terlalu jauh kan dari DKI, nggak terlalu jauh. Masuk ke Lampung. Terbukti kan, di Lampung 1 itu teman-teman, itu kan menjadi salah satu dapil neraka. Dan di Lampung, dapil neraka itu Lampung 1 untuk DPR RI. Ya. Dari mulai Lampung Selatan, Bandar Lampung, sampai ke Lampung Barat, sampai ke Metro. Sampai ke pesisir barat. Nah, situasi ini yang kemudian banyak politisi, tokoh-tokoh besar yang bertarung di Lampung. Sebelum hari ini itu ada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Kemudian Sekjen Gerindra yang sampai akhir hari ini kemudian nyalon juga. Yang Zulkifli Hasan, Pak Zul, diteruskan anaknya 2024 ini. Ya kan? Sekjen Gerindra ada Ahmad Muzani, dari sebelumnya juga sudah di sini. 2019 dan hari ini ada Sekjen Golkar, Pak Lutfi, ya, itu petinggi partai nasional semua. Kemudian di partai lain juga banyak tokoh-tokohnya. Ketua PDIP Lampung, yang Lampung ini juga menjadi salah satu basis PDIP, ketua DPRD-nya beberapa periode, DPRD Provinsi PDIP. Bahkan di banyak kabupaten kota juga mayoritas ketua DPRD-nya PDIP.
Ketua DPD PDIP Lampung, Sudin, ya. Pak Sudin ini di Lampung 1. Belum tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh yang lain. Kalau kita mau ulas satu-satu, aduh, tokoh semua. Kemudian ada juga itu aktivis 98, Taufik Basari di Nasdem. Salah satu petinggi Nasdem di Lampung 1 juga. Ya. Kemudian PKB ini juga tokoh-tokoh juga. Tokoh-tokoh juga. Tokoh-tokoh NU. Kemudian Rektor Malahayati, ya. Pengusaha besar di Lampung, salah satu pengusaha besar di Lampung. Di Gerindra saja pertarungannya juga cukup lumayan itu. Tokoh-tokoh semua. Ada yang pernah duduk juga itu. Sebelumnya di partai Hanura, France ya. Terus kemudian ada Ruby, ada Atras, ada Patimura yang mantan wakil ketua DPRD, mantan sekretaris DPD Gerindra. Tokoh-tokoh semua. Maka banyak dibilang dapil neraka. Di PAN, selain ada Putri, ada yang menggantikan PAW-nya Pak Zul, kerabatnya Bupati Pesisir Barat, Pak Hoirul. Jadi Lampung ini banyak tokoh yang turun. Banyak tokoh yang turun. Di Golkar lebih ngeri lagi di Golkar. Ada mantan ketua DPD Golkar, Alzir Dianis Tabrani, tokoh Lampung, ya, politisi senior. Kemudian mantan DPD RI Andi Surya, ada Riko Menoza, mantan Bupati Lampung Selatan. Tokoh semua yang kita sering mendengar namanya dan lihat balihonya di jalan-jalan dan pernah duduk di kekuasaan. Dan mayoritas tokoh nasional di Lampung 1. Lampung 2 juga begitu. Walaupun tidak semengerikan di Lampung 1. Banyak yang menyampaikan demikian. Lampung 2 ada dulu sebelum sekolah ya, ada Aziz Samsudin, Waketum Golkar. Bahkan saat itu salah satu kandidat kuat jadi ketum Golkar waktu itu. Kalau enggak apes di dunia politik. Terus kemudian ada Marwan Ciasan, tokoh Demokrat dan hari ini menjadi Korwil Sumatera kan di DPP Demokrat. Banyak sekali. Di PDIP ada senior juga, tokoh Lampung, Ketua Granat, Hendrioso Diningrat. Lampung ini menjadi sasaran utama bagi banyak politisi yang masuk ke Lampung. Kenapa dipasang banyak tokoh DPR RI-nya? Ini berhubungan langsung juga dengan pemenangan presiden. Kalau RI-nya bisa duduk dari Lampung, bisa meraup suara dari Lampung, diharapkan mereka bisa membawa calon presiden. Membawa suara nama calon presiden. Karena Lampung sebagai salah satu kunci di luar Pulau Jawa. Kenapa bisa terjadi? Selain populasi tadi. Selain kondisi jumlah DPT yang ada. Karena Lampung juga secara geografis tidak jauh dari DKI. Secara geografis Lampung adalah gerbang masuk ke Sumatera. Dekat juga dengan Sumatera Selatan. Jadi ngepungnya mudah. Secara kalkulasi politik, hitung-hitungan pertarungan di lapangan, geografi itu juga menentukan. Makanya kalau di bahasa PDIP sering dihembuskan bahwa perhelatan politik ya, pertarungan caleg itu pertarungan. Tempur di lapangan. Gitu. Yang sering disampaikan sama Pak Bambang Pacul, gaspol remblong, kalau jungkel obati gitu kan, yang sering yang viral akhir-akhir ini, pertarungan, pertempuran. Nah kalau mau meminjam kalimat itu, pertempuran dan pertarungan di lapangan untuk politik, itu geografis juga menentukan. Selain populasi. Yang ketiga, histori dan juga pastinya secara sosiologis. Nah, SDM di Lampung
dan sumber daya alamnya ini juga sangat menentukan, sangat berpotensi. SDM di Lampung ini sangat berpotensi. Banyak anak-anak muda, banyak tokoh-tokoh bangsa yang pernah hidup tinggal di tempat di Lampung dan lahir di Lampung bahkan. Ya. Banyak sekali tokoh nasional. Sumber daya alamnya juga nggak kalah. Kita lihat Tanggamus, kita lihat Lampung Barat, ya. Kalau kita bisa bilang Gembah Limpah Lojinawi, ya. Dan tidak lebay untuk bicara itu, sangat nyata. Sayur bisa hidup di sana, kopi tumbuh subur di sana, ya. Kemudian alam lautnya juga bagus. Di Krui yang pariwisatanya lautnya juga oke. Di Lampung Timur ada Waikambas, konservasi tertua dan satu-satunya terbesar, Waikambas, gajah, ya. Kemudian di beberapa titik juga SDA-nya luar biasa. SDA-nya luar biasa. Alamnya luar biasa. Alamnya luar biasa. Kemudian SDM-nya juga luar biasa. Nah, hanya saja ini semua bisa berjalan, bisa potensi-potensi ini digali dan bisa makmur betul-betul masyarakat Lampung. Kalau kita sadar juga dengan penentuan ini, dengan kondisi ini. Jangan kemudian kita hanya menjadi subjek politik saja. Jangan kemudian kita hanya terus-terusan nonton saja, sebagai subjek saja. Dibeli suara kita sudah, ya kan? Kita tidak pernah berpikir bagaimana perkembangan masa depan masyarakat Lampung untuk anak cucu kita. Saya saja sebagai anak muda dan teman-teman di circle kami itu berpikir masa depan ke depan, ya. Berpikir panjang tentang anak cucu kita ke depan. Ya, walaupun anak saya baru umur 2 tahun, tapi kita berpikir ke arah sana. Masa kita senior-senior, orang-orang tua yang harusnya menjadi panutan bagi kami, harusnya juga berpikir ke sana. Kami dituntut selama ini anak muda jangan hanya nonton politik saja, jangan hanya gembar-gembor saja, jangan hanya apatis saja dengan politik, jangan hanya nge-game saja, ya kan? Jangan hanya happy-happy aja, joget-joget aja. Tapi kalimat-kalimat yang muncul itu, omon-omon itu, seringkali tidak selaras. Ya kan? Tidak selaras. Nah, anak muda juga punya harapan. Harapan itu harus berbanding lurus dan seiring sejalan. Kalau nggak seiring sejalan, nanti yang satu di seiring, satu di jalan. Ya kan? Gitu. Anak mudanya juga punya keinginan, kesadaran. Ya, yang senior-senior, yang tua-tua juga punya kesadaran untuk saling melengkapi, saling bisa membimbing yang muda-muda, yang senior-senior, yang muda-muda juga diberikan ruang terhadap itu. Yang muda-muda juga belajar terhadap itu, punya kesadaran terhadap itu. Saya rasa hari ini, hari-hari ini, kawan-kawan kami, milenial dan Gen Z, ini sudah mulai sadar tentang pentingnya suara itu, tentang pentingnya politik itu. Nah, tinggal bagaimana konsistensi ini dijaga, ya, siklus ini dijaga. Siapa yang bisa menjaga itu? Kita semua. Kita semua yang bisa menjaga itu. Dengan siklus yang baik. Dengan politik yang baik. Setelah episode ini, setelah tema yang ini, ke depan, ya, beberapa hari yang ke depan, saya akan membahas tentang hubungan Pilpres dan Pilkada. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena ini juga berhubungan tentang kemajuan kampung kita, kemajuan Lampung, kemajuan daerah kita. Tapi kita bahas di next time. Hari ini tema kita adalah penentu kemenangan selain Pulau Jawa, yaitu bernama Lampung. Kita sadari atau tidak? Dan harus kita sadari. Semoga, ya, tayangan ini menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Semoga bisa menjadi edukasi bagi kita semua, ya. Bahan diskusi bersama-sama untuk kita sadar tentang Lampung ini punya potensi yang sangat baik. Bahkan potensi yang besar terhadap kemenangan presiden dan wakil presiden. Nah, ini semua harus berbanding lurus terhadap
pembangunan SDM dan kesadaran SDM terhadap kita semua. Saya rasa ini menjadi bahan renungan dan diskusi kita semua. Kita ngopi ya pagi atau malam dengan keluarga, dengan teman-teman baik kita, dengan kawan-kawan kita sambil diskusi bersama. Karena harus kita bangun dari sekarang kawan-kawan di Lampung, teman-teman di Lampung menjadi tidak apatis dengan politik, kita buat seasik mungkin ya, tapi juga harus tetap sadar dan kritis. Terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.